Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih malam ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam kasih Tuhan. Terima kasih juga buat Ibu Gembala yang masih mempercayai saya untuk dapat membawakan renungan ini pada malam ini. Dan kita akan nyanyi, kita akan mulai kebaktian kita. Kita akan nyanyikan. Bimbinglah aku ya Tuhan di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada kesempatan ini kami boleh bersyukur, berterima kasih Kau telah mengumpulkan kami ibu-ibu yang ada pada malam ini dengan kasih Tuhan, di mana Tuhan kiranya Engkau senantiasa menyertai kami hari lepas hari hingga malam ini kami ada sebagaimana kami ada ini karena kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, malam ini Tuhan kami kembali akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Biarlah karena urapan-Mu akan mengurapi kami semua ibu-ibu yang ada, supaya setiap firman-Mu yang kami dengar akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih malam ini kita masih dapat kesempatan untuk berkumpul dalam kasih Tuhan. Terima kasih buat Ibu Gembala yang masih mempercayai saya untuk dapat membawakan renungan ini dengan tema bukan kaya atau miskin, dan dengan ayat 2 Korintus 6 ayat 1 kita akan bacakan. 2 Korintus 6 ayat 1, di mana dikatakan di sini, di mana Paulus dalam pelayanannya memberi nasihat kepada jemaatnya dan kepada teman-temannya semua. Dikatakan di sini, sebagai teman-teman sekerja kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Paulus mengajarkan kepada jemaatnya dan pada teman-temannya, sekali lagi dikatakan, sebagai teman-teman sekerja kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jadi tidak menyia-nyiakan kasih karunia atau tidak menyepelekan kasih karunia Allah di dalam kehidupannya. Supaya hidup, dikatakan sini, supaya hidup kita bisa bermanfaat bagi orang lain dalam keadaan kaya atau miskin. Jika kita bisa memilih antara kaya dan miskin, mana yang kita pilih? Yang pasti kebanyakan manusia, siapapun orangnya, memilih mau menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang sukses.
Karena kalau untuk menjadi kaya, untuk menjadi kaya kita harus sukses di dalam segala hal. Karena kalau kita kaya, kita sebagai manusia tentu memikirkan kalau kita jadi orang kaya, kita mempunyai segala-galanya. Dan apapun yang kita inginkan pasti kita dapat beli. Karena kita menjadi orang kaya. Supaya menjadi kaya, kekayaan dengan segala cara, mereka dididik supaya menjadi sukses. Kalau mereka sukses, mereka pikir pasti mereka kaya. Tapi itu bukan kehendak Tuhan ya. Jangan asal kaya kita perbuat hal-hal yang tidak baik, yang akan mendatangkan kemarahan Tuhan. Tapi kalau kita mau menjadi kaya, kita berjalan menurut kehendak Tuhan, maka kekayaan itu mendatangkan sukacita bagi kita semua atau bagi keluarga kita. Tapi dengan kekayaan yang tidak baik, dengan perbuatan yang tidak baik, maka kekayaan itu akan mendatangkan masalah di dalam kehidupan kita. Jika kekayaan bisa mendatangkan masalah, itu ada hal yang dapat dimengerti atau mudah dimengerti. Mereka yang ingin kaya seringkali melakukan hal-hal yang tidak baik. Tetapi orang harus menyadari bahwa mereka yang miskin pun bisa terjebak dalam kekeliruan, mengikuti orang-orang yang tidak benar jalannya. Tetapi mereka yang ingin kaya seringkali terjatuh ke dalam berbagai-bagai masalah, di dalam berbagai pencobaan, dan di dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa yang bisa mencelakakan dirinya sendiri. Kita akan baca 1 Timotius ayat 6, pasal 6 ayat 10. 1 Timotius pasal 6 ayat 10 kita akan baca. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya sendiri dengan berbagai-bagai duka. Ini dikatakan oleh ayat Timotius pasal 6 ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uang beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya sendiri di dalam berbagai-bagai duka. Kita baca lagi dalam Amsal 30 ayat 8 dan 9. Di sini dikatakan, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ayat 9. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkal dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Dikatakan oleh Amsal di sini, jangan memberikan aku kaya. Kalau aku kaya, aku takut menyangkal Yesus. Di sini supaya kalau aku kenyang, kalau aku kaya, aku akan menyangkal Yesus dan berkata, siapa Tuhan itu? Jadi kalau dia kaya, dia tidak akan mengenal Tuhan. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan aku akan mempermalukan Allah. Itu yang dikatakan oleh Amsal ayat 30, pasal 30 ayat 8 dan 9.
Masalahnya jika kita tidak tahu apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita, seberapa banyak Tuhan sudah menentukan apa yang menjadi bagian kita. Bukankah Dia yang maha tahu, maha mengerti, maha adil, selalu memberikan apa yang terbaik buat anak-anaknya. Kita akan baca lagi Filipi ayat 4, Filipi pasal 4 ayat 12 dan 13. Kita akan baca. Dikatakan di sini, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Di sini dikatakan dalam hal kekurangan dan dalam kelimpahan, aku tahu kebutuhan kita sebagai manusia ya. Dalam hidup ini kita bisa melihat bahwa memang baik kekayaan atau kemiskinan bisa membuat orang Kristen untuk menjauhi Tuhan. Dan satu sebab yaitu setiap manusia walaupun sekaya apa tidak merasa cukup, tidak merasa puas dengan keadaannya. Dia mau udah kaya, dia mau kaya, tapi dengan cara yang tidak baik. Itu tidak Tuhan izini ya, saudara. Tapi kalau kekayaan kita berasal dari Tuhan, itu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, bukannya tidak boleh kita kaya. Justru Tuhan, jika kita percaya sama Tuhan, kita bertekun kepada Tuhan, Tuhan tahu keberadaan kita. Tuhan juga akan mencukupi segala keperluan kebutuhan kita. Mungkin kita tidak kaya, tidak diberi kekayaan, karena Tuhan tahu belum waktunya kita diberikan kekayaan. Atau kita miskin, Tuhan juga tahu itu kekurangan. Jadi kalau kita belum waktunya kaya, biar kita mau bersabar, karena kita tahu Tuhan tahu waktu dan saatnya kita akan memperoleh kekayaan yang dari Tuhan. Nah, kalau Tuhan yang memberikan kekayaan bagi kita dengan cara yang baik dan benar, maka kita akan memuliakan Tuhan, akan mengagungkan Tuhan. Tapi kalau kita dengan kekayaan yang tidak baik, menipu orang, atau banyak hal yang kita dengar ya dalam televisi, dan kekayaannya itu yang akan mencemarkan nama Tuhan, akan istilahnya menjelekkan nama Tuhan. Biarlah kita sebagai manusia, kita mau belajar tekun, taat apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Kalau buangan waktunya kayak, biarlah kita tetap setia mengiring Tuhan. Apapun yang terjadi, kita percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai jatuh tergeletak, tapi Tuhan selalu mengangkat kita. Tuhan memberi kekuatan kita di dalam segala hal. Kalau kita miskin pun, Tuhan tidak akan membiarkan sampai kita mungkin tidak makan. Kalau kita tetap setia ya Tuhan. Tapi kalau kita sudah miskin, sudah perbuatan yang tidak baik, itu akan jatuh di dalam berbagai dosa. Ya, kita mau belajar untuk taat, tekun, setia dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin. Terlebih dalam keadaan kaya, kita tetap setia di dalam miskin. Walaupun kita miskin, Tuhan tidak membiarkan kita, sekali-kali tidak akan membiarkan kita sampai jatuh. Mungkin sampai kita minta-minta, di mana dalam firman Tuhan dalam Mazmur, kalau saya dikatakan, Daud mengatakan dari muda sampai tua dia belum pernah melihat anak-anak Tuhan
meminta-minta. Itu kita aminkan bahwa Tuhan tahu keadaan kita kaya atau miskin. Dia memperdulikan kita. Terima kasih, amin. Kita akan masuk di dalam ujian. Saya akan nyanyikan satu nyanyian lagi ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah kita tenang. Kita percaya dengan dekat, kita mendekatkan diri kita kepada Allah, maka Tuhan senantiasa memberi kekuatan. Karena Dia adalah batu karang kita, kekuatan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada akhir kebaktian ini kami mengucap syukur, berterima kasih, di mana kami Tuhan telah membawakan firman Tuhan yang mengatakan bukan kaya atau miskin Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau yang maha tahu keberadaan kami masing-masing. Bukan karena kekayaan kami. Jangan sampai kami menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang congkak. Jangan juga kami miskin sampai kami meminta-minta. Tapi kami percaya Engkau yang maha tahu keberadaan kami masing-masing dalam keadaan kaya, keadaan miskin. Kami mau tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Kita bersyukur, berterima kasih mempunyai Allah yang hidup, Allah yang mengerti pribadi lepas pribadi kita pada malam ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Malam ini Tuhan, Engkau melihat semua ibu-ibu yang ada pada malam ini Tuhan. Bagi mereka yang tak dapat hadir atau tak dapat berkumpul mungkin dalam keadaan sakit, keadaan lemah, Kau berikan kekuatan, Kau berikan kesembuhan. Mereka juga boleh kembali minggu-minggu yang akan datang bersama-sama kami kembali. Juga bagi kami, kita juga berdoa bagi Bapak Gembala kami dan keluarganya. Sekeluarganya Kau berkati pelayanannya, Kau berkati kesehatan baik Bapak Gembala, baik Ibu Gembala, dan semua anak cucu mantunya. Kau berkati kesehatan mereka masing-masing. Kau berkati pelayanan mereka masing-masing dimanapun Bapak Gembala berada. Tuhan, Engkau tutup bungkus dalam kuasa darah, Engkau lindungi. Engkau dalam keadaan apapun, dia dalam perlindungan Tuhan. Engkau jaga, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan yang sempurna. Biarlah Tuhan sendiri yang maha tahu dan maha mengerti keberadaan Bapa dan Ibu Gembala kami. Kami menyerahkan semua ini pada malam ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, haleluya, amin.